Allahu 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 Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat jika tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Termasuk yang bisa dimaknai hadis ini, rusaklah solat kita apabila cara baca Fatihahnya juga rusak. Mangkonyo di dalam kitab Safinatun Najah misalkan, dan kitab-kitab fikih lainnya khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang lebih berhak untuk menjadi imam itu yang qari, yang dia pandai dan benar dalam membaca Al-Quran, baik dari sisi tahsinnya, pelafasan hurufnya, ain, alif, ain, gha, kemudian qa, dia bisa bedakan dengan huruf kaf, kemudian huruf yang lain-lainnya di dalam surah Al-Fatihah bisa dia baca dengan baik dan benar. Begitu pula qari itu dia pasti mengerti mengenai tajwid, hukum panjang dan pendeknya daripada bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga dia bisa menyesuaikan irama dari apa yang dibaca dari Al-Quranul Karim. Makanya yang paling layak untuk menjadi imam adalah yang qari, yang bacaan Al-Qurannya paling baik di tengah jemaah sekalian, dan yang paling banyak hafalannya, dan yang paling tua. Jadi dia sudah hafizul Quran misalkan, qari, dan dia yang paling tua, dia yang lebih berhak menjadi imam. Namun apabila dia tua namun hafalannya lebih sedikit dan bacaannya kurang sempurna daripada yang muda, maka yang muda yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, ini mesti diperhatikan, bahwa yang berhak menjadi imam adalah orang yang qari, kemudian yang alim, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu agama, cara bersucinya benar. Mak mana nak jadi imam mandi wajib beda tahu misalkan, kan kacau itu, Pak. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sebagai makmum mendapati imam kita kacau dalam bacaan Al-Fatihahnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harusnya kan alamin. Alam itu artinya sakit, ya kan? Ziyadatul alam, dia alamin, sakit artinya, kan tidak sesuai, maknanya berubah. Harusnya alamin yang berarti Rabb semesta alam, dirubah jadi Rabb yang sakit. Nah, itu kan kacau. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am alif dulu baru ain, ini an'am atau an'am alif semua. Maka ini tidak layak jadi imam orang ini. Maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i kata para ulama, pendapat yang pertama, apabila kita sebagai makmum mendapati imam kita tak karuan baca Al-Fatihahnya, artinya kacau Al-Fatihahnya, tidak sah kaget solatnya. Maka yang harus kita lakukan, jangan bermakmum kepada orang itu. Mufarokoh, pisah. Jadi pisah, niat langsung aku pisah, tidak bermakmum kepada orang ini, lanjutkan sholat dewek kita. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang ekstrim. Tapi ada, kalau ustaz kiai memegang pendapat yang pertama, dia sensitif. Kalau imamnya tidak benar dalam bacaan Al-Fatihah, dan ketidakbenarannya itu fatal, bisa merubah makna, maka tidak boleh bermakmum dengan dia. Ya? Dengan syarat bacaannya fatal, bisa berubah makna. Seperti tadi, Rabbil Alamin, Ar-Rahma, harusnya Ar-Rahmani, Ar-Rahma, tidak ada alif lam syamsiahnya hilang, Ar-Rahma, ya, ini Ar-Rahma, tasydidnya hilang, ya kan, dan lain sebagainya. Ini fatal. Maka menurut pendapat yang pertama, mesti kita mufaroqah, pisah. Jangan ikut kepada imam yang kacau bacaannya. Itu pendapat pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, yang mungkin kita bisa berpegang dengan pendapat ini, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq ini. Kata beliau, kalau imam itu menganggap sholatnya sah, maka berlaku pula bagi makmum keabsahan sholat tersebut. Jadi kalau imam tadilah diingatkan masih dia nak maju jadi imam, lah dibenarkan masih baik dia, oke, selama imam itu menganggap sholatnya sah, maka sah bagi makmum. Dan kita juga sebagai makmum kan juga baca Fatihah setelah Fatihah imam.
insya Allah Fatihah yang dibaca oleh makmum melengkapi kekurangan daripada Al-Fatihah yang dibaca imam. Itulah guna solat berjamaah, saling melengkapi antar imam dan makmum. Namun ingat, al-imamu dhaminun, imam itu penjamin makmumnya. Itu kata Nabi. Maka sebaiknya yang jadi imam adalah orang yang benar-benar pantas jadi imam. Qori, hafalannya paling banyak, baca Fatihahnya bagus. Namun ketika imam itu tidak karuan baca Al-Fatihahnya, silakan Bapak pilih salah satu dari dua pendapat itu. Kalau Bapak lebih memilih kehati-hatian, mufarokoh, tidak usah jadi makmum dia, pisah. Aku memisahkan diri, solat selesaikan sendiri di belakang imam. Namun supaya tidak menimbulkan fitnah, kaget laju kita dimusuhi jemaah yang lain. Ngapo dia ini beda dewek, betakuan nih kau aja dia. Misalkan, maka hendaknya pilih pendapat yang kedua. Di dalam kitab Fiqh Sunnah yang kita kaji tadi ada, selama imam itu merasa dan menganggap solatnya sah, maka sah juga solat makmum. Lagi pula kan dalam mazhab Syafi'i, setelah kita membaca Fatihah, setelah imam membaca Al-Fatihah, kita pun makmum masing-masing membaca Al-Fatihah di dalam solat jahar, solat subuh, solat maghrib, solat isya. Kita makmum juga membaca Al-Fatihah setelah imam baca Fatihah. Semoga Al-Fatihah yang kita baca itu bisa menutupi kekurangan daripada Al-Fatihah yang dibaca imam. Itulah guna solat berjemaah. Baik, itu jawaban dari kami. Pilihlah salah satu, Pak. Namun tugas ataupun PR dari pengurus masjid, diseleksi siapa yang jadi imam. Menyelamatkan keabsahan solat seluruh jemaah, hendaknya pilihlah imam yang paling tidak bacaan Al-Fatihahnya benar. Nah, itu karena Al-Fatihah itu rukun kauli yang harus dibaca di dalam solat. Tidak sah kalau Al-Fatihah tidak dibaca, atau rusak solat kita jika Al-Fatihahnya kacau dan fatal dalam pelafalannya. Nauzubillah. Baik, terima kasih.